wanita. Ini tuh wanita. Dia polisi, Bu. Dia polisi. Polisi dan ini Inilah jawaban dari kenapa citra kepolisian itu semakin dipandang buruk oleh masyarakat karena oknum-oknumnya yang begini gitu ya. Terlepas dia polisi atau enggak ya, sebenarnya melakukan pemukulan terhadap wanita itu udah salah cuy. Laki-laki itu sangat-sangat haram untuk memukul wanita. Kalau kalian ada masalah dengan cewek gitu ya, dengan pasangan kalian, jangan meniru hal-hal yang dilakukan oknum polisi ini ya. Kalau misalnya kalian suami istri, kalian cerai. Kalau misalnya kalian ya berpacaran atau apapun namanya, ya udah kalian putusin gitu. Laki-laki itu begitu cuy. Bukan melakukan kekerasan kayak gini. Apalagi ini dicontohkan hal-hal gininya tuh oleh seorang oknum aparat yang tentunya mau nggak mau dia membawa gambaran dari institusinya gitu ya, jadinya institusinya jelek juga gitu. Nah ini problemnya, jadi menurut kita sih polisi-polisi gini harusnya ditindak tegas oleh Polri itu sendiri. Kalau udah ketahuan gini apalagi melakukan pemukulan, udah langsung pecat aja, nggak usah basa-basi, nggak usah tindak disiplin apalagi, karena yang gini yang melukai polisi itu sendiri cuy. Kasihan polisi-polisi baik cuy. Kalau emang pekerjaan ini dihentikan atau di stop, emang nggak di stop dasarnya apa? Para preman ini kalau misalkan nggak ngaku ormas, biasanya mereka ini ngakunya itu adalah putra daerah. Dan ini terjadi di mana-mana. Biasanya mereka itu mendatangi sebuah proyek, dan ini parahnya proyek pendidikan ya. Mau bikin sekolah sama mereka dipalak, sama mereka pasti dipintain duit, dan terus nggak diizinin. Nggak diizinin tuh mereka itu siapa gitu, sebagai apa? Tanah itu milik siapa? Tanah itu yang ngasih izin kan negara juga. Ini mereka datang tiba-tiba nggak ngasih izin. Nah, ini hal-hal gini tuh karena dibiarin terus-menerus selama bertahun-tahun sama negara. Hasilnya ya gini, kalaupun nanti polisi turun, ya kalau misalkan nggak viral, nggak akan turun. Kalau misalkan udah viral, turun pasti damai. Pasti nantinya itu bakal berjabat tangan. Nah, ini kan hal-hal yang salah. Hal gini tuh harus ditegakkan hukum, harus dipenjara, biar ada efek jerah. Dan kalau perlu dibubarkan ormasnya. Kalau misalkan ormas ya hal gitu nggak bener lah, karena bikin kita masyarakat tuh jadi takut gitu. aneh. Kok ini nggak ada kesini? Ini kesini gimana sih? Jasanya di mana sih, Mbak? Selain menahan ijazah, ternyata ibu pengusaha ini juga memberlakukan sanksi atau denda kepada karyawannya yang melakukan ibadah sholat. Gila nggak? Ibadah sholat yang kita notabene ini adalah mayoritas muslim di Indonesia, masih ada aja pihak-pihak yang mendenda atau mengganggu kebebasan beribadah orang Islam. Padahal kita mayoritas Islam loh. Dan ini baru ketahuan sekarang cuy. Jadi gila banget kan. Dan di sini tuh udah datang wakil menteri tenaga kerja di hadapan ibu ini, dan tetap ibu ini ngotot dengan berbagai macam argumennya. Padahal di situ udah ada korban yang ijazahnya ditahan, udah ada pelaporan yang lagi sholat didenda, tapi dia tetap berani melawan wakil menteri tenaga kerja. Dan kalau misalkan ini nggak ditindak secara hukum, kita nggak habis pikir lagi peran negara itu gimana. Kita mau minta perlindungan sama siapa lagi kalau negara aja harus kalah sama pengusaha kecil kayak gini. Jadi semoga ini bisa ditindak. Jangan ngecewain masyarakat cuy. Ini untuk kalian bapak polisi nggak malu gitu ya. Ini polisi sampai mobilnya dibakar ketika mau nangkap ketua salah satu ormas. Masa negara masih mau kalah sama ormas-ormas gini gitu ya. Dan ini tuh kejadian tuh terjadi tuh di mana-mana gitu. Di mana ormas ketika mau ditangkap ya ngelawan, ketika mau ditangkap demo, padahal mereka ini jelas-jelas adalah kriminal berseragam. Mau sampai kapan pemerintah atau negara takut sama gerombolan gini? Kan kita jadi bertanya-tanya apakah memang dipelihara jangan-jangan, atau memang benar-benar nggak berani? Masa nggak berani gitu ya? Penegak hukum loh. Terus nanti masyarakat minta perlindungan ke siapa lagi gitu. Jangan sampai masyarakat turun tangan sendiri ngebasmi yang gini gitu kan ya. Sampai mobil polisi dibakar bener-bener udah di luar akal nih. Bener-bener kalau misalkan hanya dikasih damai, atau misalkan hanya dikasih misalkan polisinya saling salam-salaman, kenapa sih ini why banget? Harus ditangkap bahkan kalau perlu seberat-beratnya cuy. Mobil polisi dibakar, gila nggak? Ratusan orang yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis Yang namanya ijazah, KTP, kartu keluarga, akte, ataupun data-data diri pribadi lainnya itu tuh sifatnya privasi dan pribadi, sehingga tidak bisa sembarangan diminta sama orang lain atau dikasihin ke orang lain. Yaitu gimana pemiliknya mau ngasih atau enggak gitu ya. Kalau misalkan kalian memang pengen tahu ijazah itu bermasalah atau KTP itu bermasalah, coba kalian ngajuin ke pengadilan, kalian perkarakan. Bukan dengan datang demo gini gitu. Kalau demo ya percuma, Pak Jokowi ini nggak akan ngasih kalian ijazahnya gitu. Percuma banget sih menurut kita. Kalian langsung datang ke persidangan aja, kalian buktiin, kalian tuntut dia pakai ijazah palsu. Nanti penyelidikan yang akan mengungkap ini ijazah asli atau palsu. Kalau udah hukum yang turun,
nggak bisa lagi berkelit ini ijazahnya nggak bisa dikasihin. Pasti dikasihin. Jadi tuntut melalui persidangan. Kalau kalian datang demo gini ya percuma karena itu data pribadi, dia punya hak untuk menolak cuy. Kita jelasin itu ya, yang disebut buzzer lagi nanti. Jadi tadi yang ngomong dia, habis ini nanti laporan saya tak cabut-cabut. Kalau cabut-cabut sudah. Kalau sedari awal Bapak ini nggak punya wewenang untuk ngurusin ijazah yang ditahan sama perusahaan, terus Bapak ngapain harus datang ke perusahaan, Bapak harus sidak-sidak, mau ngebela masyarakat yang ijazahnya ditahan katanya. Nah ini ngapain pada dari awal gitu, kalau misalkan pada akhirnya bakal damai, padahal Bapak udah diancam-ancam mau diri penjarain ya, bakal damai, terus udah damai bilang bukan wewenang saya ngurus penahanan ijazah, ngapain Pak? Ini kan bikin masyarakat tuh jadi mikir Bapak ini apakah takut sama pengusaha atau Bapak nggak mau ngebela masyarakat yang ijazahnya ditahan, padahal ijazah ditahan perusahaan sendiri itu kan udah melanggar hukum kan Pak. Nah ini gimana gitu. Jadi kita tuh mikirnya sekarang pejabat tuh kayak pelin-pelan gitu ya. Dikit-dikit misalkan sidak-sidak pakai kamera gitu. Ternyata sudah sidak, prosesnya nggak jelas gimana. Nah ini jangan bikin rakyat tuh gitu Pak. Karena kita percaya sama Bapak awalnya. Tapi kalau misalnya gini ya bingung juga jadinya ya. Seperti saya katakan, saya baru saja mendapat informasi tentang pengeluaran belanja media pemerintah. 50M untuk konsumsi media di Jawa Barat ini dirasa sih bener-bener berlebihan nih cuy. 50M cuy banyak banget. Dan setelah dipangkas jadi 3M berarti ini wow banget. Hampir mangkas sekitar 47M cuma buat media. Ini gubernur sebelumnya ngapain pakai uang segede gini cuma buat media ya? Apakah buat branding dirinya atau buat ngejual dirinya biar kepilih lagi? Nah ini jadi pertanyaan buat kita warga Jawa Barat, dan kita semua tahu lah gubernur sebelumnya kan ada Bapak RK dan Bapak B. Mahmudin itu ya. Ini kalian itu ngapain aja 50M buat media itu buat apa cuy? 50M banyak banget anjir, eta loba pisan. 50M hanya untuk media. Kenapa nggak buat yang lain itu? Jalan-jalan di Jawa Barat banyak yang rusak, daerah-daerah selain Bandung. Nah, gubernur kemarin ini cuma Bandung doang kan. Banyak yang rusak, coba diperbaiki gitu. 50M gila ya. Dihematnya sampai 47M berarti ini nggak bener ini. Gila. Itu. Dan ada beberapa bukti juga mana yang kita sudah melakukan. Ini kalau berita ini benar ya, siapapun kalian yang menginisiasi dan juga menerima perdamaian ini, kita nggak habis pikir lagi kalian kok bisa mau berdamai. Kalau memang berdamai ya, yang pertama tentunya karena kalian ini nggak mikir apa ya, ini kalian sakit jiwa nih yang mau damai nih. Pertama orang ini tuh berperilaku melebihi binatang. Kalian ini udah direnggut harga dirinya, udah direnggut kehormatannya, udah direnggut segalanya. Dia melakukan ini tuh ke anak pasien yang lagi sakit, dan bahkan katanya berita terbaru pasiennya sampai meninggal ya. Ini gila banget kan. Jadi kalau misalkan kalian mau ngemaafin, ya udah nggak di luar nalar aja gitu kalian ngemaafin. Cobalah kalian pikirin baik-baik. Kalian atau memang diintimidasi gitu kita nggak tahu ya. Tapi ya apapun mending kalian lanjut hukum aja cuy. Supaya ini beres, supaya ini bisa dihukum seberat-beratnya. Jangan tergoda sama tawaran apapun, misalkan dikasih uang, atau misalkan kalian mau apapun lah, pokoknya jangan tergoda lah, ini harus tetap dikawal cuy. Ya, sekali lagi di sini saya bilang, Pak Deddy Mulyadi tidak mengurus atas hormat saya. Ya kan, saya undang. Ketika ada gubernur yang secara terang-terangan pengen banget menertibkan ormas-ormas gak benar dan juga memberantas premanisme, tiba-tiba ada ormas yang secara membabi buta ngajak debat, secara membabi buta menolak gagasan dari gubernur Jawa Barat ini. Berarti bisa disimpulkan ormas yang menolak tersebut mendukung premanisme, dan mungkin ormas itu adalah premanisme itu sendiri. Nah, karena kita semua di Jawa Barat, masyarakat umum nih pasti setuju dengan saya ya. Di Jawa Barat itu kita tahu, namanya ormas itu kebanyakan kerjaannya kalau nggak pungli parkir, pungli paogah, pungli di masjid, ya pasti jadi preman. Mintain duit ke pengusaha, mintain THR secara paksa, atau jaga keamanan tempat-tempat yang ilegal. Itu kerjaan mereka tuh gitu. Jadi udahlah, kalian akuin kalian ini adalah preman berseragam. Akui dulu aja, terus kalian berbenah lebih baik. Nanti ke depannya pasti masyarakat bisa nerima kok kalau kalian mau evaluasi. Raja Abdullah kedua. Saudara-saudara, Nih buat kalian yang belum paham ya, Indonesia itu bakal terus ngebantu Palestina. Kenapa? Karena memang Indonesia itu menjalankan amanat undang-undang. Di undang-undang dasar kita ini diwajibkan untuk menghapuskan penjajahan di muka bumi dan ikut membantu negara-negara yang terjajah. Jadi selama ada negara yang terjajah dan negara yang menjajah, Indonesia akan terus membantu negara yang terjajah itu untuk merdeka. Itu ada di undang-undang. Jadi kalau kalian masih
ya masih rewel gitu ya masalah ini ya, kalian coba baca undang-undang lagi. Makanya Bung Karno pun sedari dulu konsisten ngebela Palestina ya, karena memang mereka ini negeri yang terjajah. Gak cuma Palestina sebenarnya. Libanon nih contohnya, negeri yang dilanda peperangan, masyarakatnya terjajah. Kita pun membantu mereka melalui pasukan perdamaian di Libanon. Dan masyarakat kita kenapa nggak diduluin, udah banyak uang ke masyarakat kita juga ya, perbandingannya jauh kok. Palestina itu gak gede-gede amat kebantunya. Jadi kalian harus paham inilah gitu ya, ini basic sih. Ini kok bisa ya, polisi yang harusnya nangkap maling tapi malah dibebasin lagi malingnya. Ya dengan alasan apapun ya, hal gini tuh tentunya sangat-sangat mencederai kepercayaan masyarakat. Alasan apapun, setahu kita kalau namanya maling itu kan harusnya ditangkap sama polisi. Harusnya diamankan, bukannya dibebaskan gitu ya. Tapi kita nggak tahu ya, nanti kita tunggu lagi informasi selanjutnya gimana. Tapi benar-benar hal-hal gini tuh harus dihindari. Kalau memang misalkan ada damai atau apapun antara pelaku dengan korban, coba diinformasikan ke masyarakat biar terang benderang gitu. Jangan tiba-tiba dilepas, jangan tiba-tiba nggak jelas gimana. Tugas kepolisian itu menangkap penjahat, tangkap, bukan melepaskan. Yang melepaskan pengadilan cuy. Tolong dibedain ya ini. Aduh, hal-hal gini tuh kadang bikin kita kecewa ya, karena polisi yang baik itu banyak. Tapi karena segelintir polisi di polsek, segelintir polisi yang di daerah-daerah yang nggak jelas, jadi semua kena gitu. Kasihan. Ayo, cepat-cepat. Otaknya isi dulu dong. Otaknya isi, jangan lupa. Ini tuh namanya penjajahan budaya yang nggak kita sadari. Jadi sekelompok orang atau sekelompok kelompok yang melakukan penjajahan terhadap kita warga pribumi dengan berbagai cara. Ya bisa jadi dia jual kepalsuan, jual nasab, jual dongeng-dongeng, jual sesuatu yang sebenarnya oleh Nabi pun gak diajarin gitu. Dan dengan tujuan mereka ini memperoleh kekuatan. Mereka ini memperoleh bisa dipuji-puji. Mereka ini bisa dapat duit dengan cara kalian dipaksa ngasih uang untuk keberkahan dan segala rupa. Sadarlah kawan-kawan, ini tuh adalah penipuan. Ini itu adalah penjajahan dengan metode baru, menjajah budaya dengan menjual nama-nama nabi yang sebenarnya Nabi Muhammad pun tidak pernah ngajarin hal-hal gini. Kalian berdesak-desakan ngapain? Gini-gini, udah cukup, kita harus melawan hal-hal gini cuy. Selain penjajahan fisik dan penjajahan ekonomi, ini adalah contoh penjajahan nyata yang gak kita sadari. Jadi ini tuh penjajahan. Kita harus merdeka dari hal-hal gini, oke? Yang kita lihat dari Mbak LM ini tuh adalah level terendah dari seorang wanita. Level terendah-rendahnya seorang wanita adalah dia. Bayangin aja sama kalian, dia ini secara gamblang di media mengakui hubungan zina, hubungan yang tidak sah dia dengan seorang laki-laki yang sudah beristri. Di media dengan pedenya dia ceritain semua. Di media dengan pedenya dia bilang kalau anak dia ini adalah anak hasil hubungan tidak sah atau hubungan gelap, yang berarti anaknya ini nggak punya nasab ke bapaknya sebenarnya. Nggak bisa dipertanggungjawabkan, bapaknya nggak punya nasab karena hasil zina kan. Begitupun negara nggak mengakui juga bapaknya ini. Karena yang nggak jelas ini anak siapa. Cuy, cewek-cewek nih ya, selalu kita ingetin, uang itu bisa dicari, tapi kehormatan kalian itu jangan sampai kalian gadaikan. Cewek ini adalah makhluk yang sangat indah, wanita ini. Kalian bisa bekerja dengan cara apapun, asal jangan melakukan hal-hal kayak Mbak LM ini. Bener-bener rendah banget. Nggak pernah periksa pakai BPJS, maka biaya lahiran termasuk operasi sisar. Memang masyarakat kita ini tuh secara mental, beberapa dari kita memang bermental korup dan bermental mau untung sendiri aja gitu ya. Ini ada beberapa kasus yang terjadi pada BPJS Kesehatan di mana katanya ada beberapa ibu-ibu yang hamil, mereka ini pada ceknya itu kan umum, tapi ternyata pas mau operasi sesar atau pas mau lahiran mereka langsung tiba-tiba daftar BPJS dan ditanggung sama negara. Nah, sebenarnya gini, yang kita maksud adalah kalian tuh jangan mau enak sendiri, jangan mau untung sendiri. BPJS ini kan yang pakai hampir seluruh Indonesia. Kalau kalian memang mau pakai BPJS buat lahiran, ikuti prosedur prosesnya dari awal cek. Jangan kalian mampu umum, tapi ketika bagian mahalnya, beratnya kalian limpahin ke negara, limpahin ke kita pembayar lainnya gitu. Jangan terlalu curang gitu ya. Coba mulai mikir untuk jujur gitu. Ini menurut kita kecil tapi korupsi. Mungkin bagi kita sekilas ngelihat ini tuh kayak mereka anak-anak kecil yang lagi main gitu ya, main tembak-tembakan, main misalkan di jalan gitu ya sama teman-temannya. Tapi sebenarnya ya, kalau kita sih melihat ini sebuah strategi yang dilakukan pemerintah Cina yang tidak disadari oleh masyarakatnya gitu. Jadi mereka tuh kayak main, padahal main itu basic militer loh. Jadi mereka ini belajar cara menembak, belajar memegang senjata,
belajar cara berkoordinasi antar teman gitu. Nah, anak-anak yang sudah diberi pendidikan gini sedari kecil pasti bakal lebih matang, bakal lebih siap kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ke depannya di negaranya. Berbeda banget dengan Indonesia yang kita yakin secara rata-rata pun masyarakat kita belum tahu atau belum bisa cara gimana memegang senjata, gimana mengoperasikannya, gimana survival di hutan. Nah, ini penting sih. Semoga Bin bisa nyampe videonya. Kayaknya harus ada basic militer sih buat masyarakat kita, tapi basic doang ya, cara megang senjata, cara survival gitu. Gak usah yang aneh-aneh. Ini pemahaman yang harus dirubah dari masyarakat kita. Yang pertama adalah stop memuja-muja, stop menganggap para pejabat, entah itu anggota dewan, anggota DPR, gubernur, bupati, wali kota, sampai presiden sebagai orang yang kelasnya itu seolah-olah di atas kita, dipuja-puja, terus sama kita takut sama mereka, kita gimana. Kalau untuk hormat, respect, oke. Tapi jangan memuja-muja berlebihan, karena mereka ini pada hakikatnya dalam sistem politik modern kayak sekarang itu pegawai. Status mereka itu pegawai. Mereka itu statusnya di bawah kita sebagai rakyat. Mereka itu kita jadiin alat, kita bayar melalui pajak, coy. Jadi mereka itu harus nurut apa kehendak rakyat, apa kehendak undang-undang. Bukan misalkan mereka melakukan apa-apa seenak. Tindak tanduknya itu harus dilaporkan pada rakyat, termasuk salah satu bupati yang ke luar negeri ini. Laporin ke rakyat tindak tanduk. Karena kalian itu bawahan kita, bos, coy. Jangan kebalik-balik. Saya doakan Bapak aja, kalau malam ini Bapak tahajud, cobalah buka atau membaca surat. Padahal nih ya, komentar yang diberikan oleh Bapak pengusaha ini terhadap Presiden udah bagus banget loh. Dia ini memberikan komentar, memberikan kritik, memberikan saran yang dia kutip dari salah satu ayat di Al-Quran. Dan ini bagus banget, dan memang seperti ini harusnya kritik yang dilakukan ya. Tetap bagus, beretitude, dan juga ngena gitu. Tapi yang kita sedih itu adalah komen-komennya, karena kita nemuin ini di TikTok. Komen-komennya itu loh, ada yang menghakimi seolah-olah presiden gak suka sholat, seolah-olah presiden ini gak bisa ngaji, seolah-olah ini itu presiden gak suka tahajud, gak suka apa. Kita ini gak tahu cuy. Ibadah itu tuh kita gak tahu. Bisa jadi presiden tuh suka melakukan semuanya tapi gak ngomong. Lagian ibadah ngapain ngomong-ngomong, ngapain dikontenin, ngapain gitu. Ini kalian bisa dosa besar loh. Ini logika yang harus diubah. Islam itu mengajarkan kita untuk berhusnuzon. Kalau seseorang itu misalkan suka sholat, enggak, ya itu hak dia gitu. Dan itu juga ya, kita nggak tahu, bisa jadi itu dia sholat gitu. Itu kan urusan dia sama Tuhan cuy. Nih ya buat kalian ya penyanjung opa-opa Korea ya. Harus kalian tahu kalau misalkan Korea Selatan itu adalah negara yang bisa dibilang sangat-sangat rasis terhadap ras-ras lain, terutama ras-ras Asia Tenggara ya. Bisa kalian cari datanya, bisa cari kasusnya gitu. Ini harusnya menyadarkan kalian para kaum-kaum pecinta yang berlebihan terhadap orang-orang Korea gitu, yang menganggap mereka itu everything, menganggap mereka itu segalanya. Kalian itu kalau di sana ya paling dirasisin, paling diremehkan, paling dilecehkan, bahkan ada beberapa info ya. Ini menurut kita harus segera di stop logika superioritas, seolah-olah mereka ini paling superior dari kita gitu. Kita cukup sukai karyanya cuy, jangan sukai orangnya. Orang Korea ini gak semua bener juga, banyak yang rasis, banyak yang gak bener, banyak yang why gitu. Jadi sadarlah, ini terutama cewek-cewek Indonesia nih. Kita bikin video gini karena kita tuh peduli kepada kalian itu saudara-saudara setanah air kita cuy. Waktu sudah menunjukkan pukul. Oke kawan-kawan, hal gini tuh selalu terjadi berulang-ulang sedari zaman kemerdekaan kali ya. Kenapa hal gini bisa terjadi? Para ASN tiap udah lebaran, tiap udah libur selalu telat karena kurangnya penegakan disiplin yang ada di lingkungan ASN itu sendiri gitu. Jadi kayak misalkan kita nih contohnya di swasta ya, kalau misalkan kita terlambat ya kita bakal dipotong gaji, kita bakal di SP, bahkan bisa sampai dikeluarin. Mereka ini kan paling tindakan disiplin. Tindakan disiplin ini kan gak jelas juga gimana tindakan disiplinnya gitu. Jadi menurut kita yang harus dilakukan adalah penegakan disiplin yang ketat. Cobalah kalau misalkan mereka telat 3 kali di SP, telat lagi di SP, bahkan bisa sampai dikeluarin kayak kita yang swasta. Jangan bikin masyarakat tuh kesel gitu lihat yang gini. Kita berangkat pagi-pagi, berangkat subuh, ada yang pakai KRL, ada yang jalan kaki, ada yang pakai motor, yang swasta biar nggak telat. Tapi ini bisa santai-santai, apalagi dikasih WFA. Apa itu WFA? Nggak jelas lah, itu akal-akalan doang. Ini harus benar-benar dievaluasi sih. Ini lagi yang nggak suka Ruben masuk Islam. Kalian tuh repot bener, biarlah dia masuk Islam. Kan banyak. Ya, terlepas dari kontroversinya ya, kita setuju banget dengan apa yang disampaikan sama Bunda Korla ini ya. Karena beliau ini mungkin tinggal di Jerman, jadi pemikirannya memang lebih maju daripada kita rata-rata orang Indonesia. Yang namanya agama itu cuy ya, agama ini tolong ke depannya itu masyarakat kita harus paham, ini tuh ranah privat.
Jadi yang namanya ranah privat ini seseorang yang pindah agama, misalkan dari Muslim jadi seorang Kristen atau Kristen jadi seorang Muslim, gak usah diganggu, gak usah dipuji-puji berlebihan, gak usah digimanain. Ini soalnya ranah pribadi. Yang namanya ranah pribadi itu urusan dia sama Tuhan, urusan dia sama dirinya. Gak etis kita misalkan ngomongin dia baik atau enggak, dia benar atau enggak, gak usah. Biarkan mereka memilih agama yang mereka percayai, karena ini juga dilindungi hukum. Biarkan, ya pemikiran gini harusnya basic ya, tapi orang Indonesia rata-rata masih belum paham juga yang gini. Ya semoga bisa makin paham lah ke depannya, biar kita maju, nggak debat agama doang gitu cuy. Modus tersangka PAP yaitu melakukan pengecekan darah terhadap keluarga pasien yang mana Sejak video ini dibuat ya, kita belum tahu apakah memang kasus ini sudah benar terjadi atau sedang diselidiki polisi, kita nggak tahu nih. Tapi kalau misalkan memang benar-benar terjadi kasus ini, kita nggak habis pikir lagi pertama dengan sistem pendidikan kedokteran, terutama spesialis nih. Banyak banget kasus, kemarin-kemarin ada kasus bullying dan lain-lain, sekarang kasus gini yang korbannya itu pasien cuy. Ini kan parah nih, ini bikin kita tuh jadi nggak percaya ke depannya terhadap dokter-dokter nih. Ini harus segera ditindak cuy. Selain memang tadi ya bikin gak percaya, bikin masyarakat jadi gak suka, bikin masyarakat jadi suzon, ini juga bakal ke depannya itu ngerusak kedokteran Indonesia itu sendiri. Harus ditindak, menurut kita sih harus dicabut izin prakteknya seumur hidup, harus dicabut gelar kedokterannya karena udah melanggar sumpah, harus dihukum seberat-beratnya biar dokter lain itu gak kena imbas dari kelakuan mereka ini. Karena masih banyak juga dokter yang baik sih menurut kita, tapi ini memang bener-bener gila sih. Kampusnya bagus padahal loh. Salah ucap, ya tim saya kan orang-orang baru dalam pemerintahan, banyak orang baru pemerintahan. Terlepas dari pandangan politik kalian yang mendukung presiden ataupun gak mendukung presiden, tapi kita pribadi benar-benar mengapresiasi kegiatan wawancara bersama para pimpinan redaksi yang dilakukan presiden ini. Jujur benar-benar apresiasi sih, karena ini contoh yang baik banget di mana presiden sangat terbuka terhadap kritik dan diskusi. Bahkan pertanyaannya itu tajam-tajam banget sih menurut kita ya. Dan katanya sih ini pertanyaannya bebas, jadi bener-bener si pimpinan redaksi ini nggak dipesan gitu, nggak boleh nanya ini, nggak boleh nggak, mereka ini bener-bener bebas nanya apa aja. Ini pemandangan yang sangat-sangat jarang banget kita temui di masa pemerintahan presiden sebelumnya. Bener-bener bagus, kita apresiasi banget ini. Dan semoga ya kedepannya tetap gini gitu, tetap diskusi gitu ya. Meskipun ya beberapa jawaban dari presiden tetap masih agak kurang dan sangat-sangat normatif ya. Tapi menurut kita langkah ini udah bagus, mau diskusi dan mau bebas ditanya apapun gitu. Kita nggak habis pikir lagi kalau misalkan masih ada yang mendukung tentara Israel ini. Bayangin aja sama kalian ya, mereka ini ngebom sekolah cuy. Sekolah dibom, di dalamnya itu ada anak-anak yang lagi belajar, ada orang-orang yang gak bersalah. Ini sih apapun alasannya, pandangan politik kalian, apapun gimana pun, kalian harus sadar kalau ini udah mutlak salah, gak ada pembenaran sama sekali. Ini harus benar-benar kita kritisi dan harus benar-benar kita protes. Parah cuy, parah. Anak kecil yang gak tahu apa-apa, kalau alasan mereka mau nyari lawan mereka yang ada di tanah situ, ya mereka kirim dong pasukan darat. Jangan melakukan karpet bombing gitu ya, itu orang-orang yang bersalah pun kena gitu. Ini sih udah jelas-jelas tujuannya udah bukan hanya ngincar musuh mereka ya, tapi ini sih udah bener-bener melakukan istilahnya sih genosida cuy. Parah ini bener-bener, kok bisa ya pada diem ya dunia internasional ya, kacau. Yang mengenai perjalanan Pak Luki Hakim ke Jepang, betul bahwa itu adalah hak pemahaman yang harus segera dihilangkan dari pikiran masyarakat kita. Pertama ya teman-teman, yang namanya pejabat itu, mau itu pejabat bupati, wali kota, gubernur, presiden, apapun lah pejabat politik, atau misalkan DPR, ini tuh statusnya adalah pegawai. Pegawai dari kita sebagai rakyat. Yang namanya pegawai, kalau mau kemana-mana, mau liburan, mau cuti, itu harus izin dulu ke bosnya kita rakyat gitu. Ya jadi apanya tuh ya harus rakyat tahu, kalian itu harus transparan, harus terbuka semua ke rakyat. Nah dan rakyat juga nih, stop menyanjung-nyanjung, memuji-muji mereka berlebihan. Mereka ini pegawai kita cuy, kalian ini bosnya. Jadi kalian ini boleh mengkritik mereka, boleh memerintahkan mereka sesuai undang-undang tentunya ya, untuk bisa memajukan daerah atau negara gitu. Negara kita ya, kalau presiden, kalau bupati daerah kalian. Jangan salah paham cuy.